lagi masih semangat gak yang di belakang saya gak denger? Yang di sebelah kanan semangat? Oke, kalau tadi kalian sudah ketawa. Yang pertama juga sudah terinspirasi. Sekarang masih ada lagi, satu lagi yang bikin makin semangat. Kalau misalnya kalian mungkin merasa, aduh saya tuh sebenarnya banyak deh kesusahan. Ini masalah finansial, masalah keluarga, masalah lihat temen. Aduh dia udah sukses kok saya belum ya, masih ragu deh, sibuk meragukan diri sendiri. Tenang, hari ini akan ada yang membuat kalian semakin semangat. Teman-temanku yang paling keren, masing-masing pribadi pasti keren. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam sesi, ini adalah tentang keberanian, tentang jatuh bangun, dan bagaimana ide kecil itu bisa jadi langkah luar biasa, bukan cuma untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk bangsa. Kita akan masuk dalam sesi The Pioneers bersama saya. Jadi hari ini saya kedatangan 3 sosok luar biasa, teman-teman, adik-adik sekalian. Yang pertama langsung saja saya mau undang, ini adalah founder dan CEO Erspo, Muhammad Sadat. Kak Sadat, saya persilahkan. Siapa sih yang gak kenal? Siapa sih yang belum pernah pakai bajunya dari Kak Sadat? Pasti pernah. Oke, Kak Sadat boleh silakan duduk. Selanjutnya, kalau yang ini mungkin tadi pagi ada yang ngopi. Kopinya dari kakak yang satu ini. Saya mau panggilkan CEO Toko Kopi Tuku, Mas Andanu Prasetyo. Kak Tio, tepuk tangannya mana? Kak Tio ini punya banyak cerita inspiratif untuk teman-teman yang pasti penasaran kan apa cerita di balik suksesnya Toko Kopi Tuku. Selanjutnya, Kak Tio terima kasih, Kak Sadat terima kasih. Selanjutnya mungkin tadi pagi kamu dengar podcast atau baca atau lihat konten di YouTube, di Instagram. Mary Riana, Kak Mary silahkan. Entrepreneur, investor, content creator, and staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Oke, oh berarti tadi saya salah, tadi bilangnya 3 ya, 4 teman-teman. Ada penerima apresiasi 1 Indonesia Award 2021 sekaligus CEO PT Green Prosa Adhikara Nusa, Mas Arki Gilang Wahab. Kak Arki, selamat datang, silahkan ke depan. Oke, nah jadi boleh dong sekali lagi tepuk tangannya untuk 4 narasumber yang hari ini akan menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Oke, langsung saja. Jadi kita selamat datang ya kakak-kakakku. Sudah ada mic masing-masing. Selamat datang di Young Indonesia Festival 2025. Gimana semangat semuanya? Apa kabar? Kak Mary apa kabar? Baik, luar biasa, baik. Selalu semangat, senang bertemu dengan semua orang yang hadir di sini. Kak Arki, apa kabar? Selalu luar biasa dong. Oke, Kak Tio? Juga baik dan alhamdulillah. Oke, kabar baik ya dan semangat ya. Dan Kak Sadat, sehat Kak? Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Jadi yang pertama saya mau kasih waktu untuk masing-masing memberikan bagaimana sebenarnya insight-nya menjadi seseorang yang akhirnya sukses dan menginspirasi untuk teman-teman sekalian. Kita akan mulai dari Kak Sadat. Kak Sadat ini adalah seorang founder dan juga CEO yang pasti semuanya dari kalian mungkin pasti ya di keluarga teman-teman pernah kasih hadiah macam-macam lah. Datang dari produknya Kak Sadat. Kak Sadat, jadi boleh cerita pertama banget dengan semangat Sumpah Pemuda yang kita usung hari ini. Itu apa sih yang menginspirasi pada akhirnya punya ide sekeren ini? Kak Sadat silakan. Iya, jadi saya memulai, ya mungkin kenalin dulu kalau mungkin belum ada yang tahu, saya Sadat, founder dari Erigo dan juga Erspo. Mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, dan terakhir juga kita lagi megang timnas gitu. Jadi kalau pertanyaannya yang menginspirasi di awal itu adalah karena pada saat itu saat memulai semuanya itu sebenarnya ada salah satu, ini cerita flashback 15 tahun yang lalu ya. Jadi dulu sebelum jualan retail di baju gitu, di clothing atau fashion,
mulainya waktu jualan calo tiket dulu di kampus. Jadi calo tiket ada yang dari UI, ya saya dulu jualan Just Goes to Campus, JGTC, dan jualan tiket lah, jadi dapat dari selisih dari situ jualan, dan enak juga ya jualan, ternyata ada hasilnya gitu. Dan dari situ salah satu reseller dulu kan rame awal-awal reseller gitu, ada salah satu yang ikut jualan baju. Jadi ya sebenarnya inspirasinya mungkin dari beliau yang mungkin jualan baju tuh masa sih gitu, tapi ternyata mikir-mikir ternyata 15 tahun masih fokus di industri ini. Jadi awalnya sih nyemplung ya, jadi nggak ada planning, nggak ada business plan yang matang-matang banget, cuman ya let it flow dan akhirnya sampai ke titik ini gitu. Jadi calo tiket ya Kak ya pertama. Kalau dulu tanya awalnya Pertama gitu. awalnya calo tiket. Coba saya mau tanya siapa yang pernah jadi calo tiket di sini? Ayo. Itu ada ternyata. Siapa tahu kamu jadi penerusnya Kak Sadat ya kan. Jadi calo tiket dulu. Dan yang pakai kaos Erigo pasti ada kan yang beli di rumah. Ada nggak? Wih, ada ternyata. Oke. Next. Yang tadi pagi pesan kopi tuku ada nggak? Apa? Kopinya enak banget Kak. Kak, kopinya enak banget. Ini semangat 28, di resep kopi itu ada nggak resep anak-anak muda? Kalau ditanya gitu, resep 28 di awal nggak ada. Karena ini banyak adik-adik nih, aku juga pengen cerita semuanya. Kalau tadi juga Mas Arya udah cerita awalnya, aku nggak punya tuh cerita awal yang kayak men-trigger aku untuk bergerak apa. Let's say aku mulai dengan semuanya cuma mulai dengan mau menjadi lebih baik dulu. Kenapa aku bilang gitu? Karena itu dimulai, aku mungkin masuk bisnis karena pada saat aku memilih, aku nggak pernah punya mimpi, nggak pernah punya cita-cita gimana-gimana, cuma pengen jadi atlet dulu. Gimana? Oh ya nggak apa-apa. Jadi mau jadi atlet. Dulu sampai masih SMA masih mau jadi atlet, terakhir masih junior DKI baseball dulu. Masih pengen terus, tapi masuk kuliah nih. Secara sadar aku yakin banget aku gak akan keterima SPMB. Jadi tapi kayak terus aku mau gimana dong? Aku harus memperbaiki diri. Carilah sekolah swasta. Sekolah swasta terdekat dari rumah adalah sekolah bisnis Prasmul saat itu. Jadi itu sudah mulai langkah mau jadi pebisnis? Enggak. Tahu pebisnis ngapain? Enggak. Aku juga di kelas IPA juga 4 orang terbodoh lah di angkatan itu gitu. Kalau aku nggak remedial, berarti semua angkatan nggak remedial berarti. Jadi aku kenapa mulai dengan begitu? Karena aku pengen bilang tadi dimulai dari pengen dulu mau berubah apa enggak. Saat aku masuk Prasmul, datanglah sebuah pembelajaran yang akhirnya membuat aku mengeksplor dunia kopi. Apakah aku peminum kopi? Sangat tidak. Tahu aja tuh baru pas sudah gede lah gitu, udah cuma taunya buat keren-kerenan kopi. Tapi perjalanan terinspirasinya justru pada saat ekspor tersebut. Ternyata Tuhan memberikan langkah aku untuk mengenal kopi, ketemu sama petani kopi dan juga senior-senior kopiku di industri ini. Di sanalah mendengar cerita bagaimana potensi kopi Indonesia sebagai negara produsen dan sebagaimana ada sebuah loop, ada sebuah gap yang harus diisi supaya kita bisa punya masa depan industri kopi Indonesia lebih baik lagi. Makanya tergeraklah aku sebagai anak di kota, anak di hilir, gimana ya ningkatin konsumsi kopi di Indonesia. Di situ dulu petani ngomong kayak saya bisa dibeli sekarung 2 karung dalam waktu yang rutin aja mereka udah seneng. Ya sudah, tugasku adalah mencari hal tersebut. Akhirnya seiring berjalan waktu 2015, padahal aku sudah kenal kopi di kuliah, itu di 2007-2008. Jadi setelah aku 7 tahun kira-kira berada di industri kopi, aku akhirnya membangun toko kopi tuku. Sebelumnya aku punya brand cafe namanya Toots House. Tapi di toko kopi tuku ini, di sanalah semua kesederhanaan, kulkas yang ada di rumah dibawa, bantal yang ada di rumah dibawa, barang-barang yang ada di rumah deh yang bisa memperkecil modal, itu aku bawa, aku optimalkan. Di sanalah mulai ngobrol sama tetangga-tetangga tuku,
Aku jualan kopi dari 5.000 sampai 35.000. Aku mau cari harganya, mau cari rasanya. Yang aku inginkan cuma biar orang nggak beli jadi beli, dari jarang jadi sering. Biar konsumsi kopi Indonesia meningkat. 4 bulan, 5 bulan berjalan, lahirlah es kopi susu tetangga. Jadi itu tidak ada dari awal. Jadi aku pengen bilangin teman-teman, starting point orang sekali lagi kita beda-beda. Rezekiku dapat es kopi, resep es kopi susu tetangga itu sambil jalan. Namun selama itu berjalan, barulah nampaknya semangat 28 itu berjalan seiring dengan banyaknya mimpi-mimpi yang dititipkan sama tetangga tuku. Apalagi yang paling membuat aku terinspirasi dan membuatku bergerak adalah pada saat aku kembali lagi ke kebun kopi di Garut saat itu, ngumpullah beberapa petani dari beberapa koperasi. Di situ aku merasa bahwa ada kalimat, oh ternyata kalau Mas Tio dengan tuku aja bisa menyerap kopi sebesar ini, berarti kita punya harapan ya terhadap kopi Indonesia. Berarti at that moment mereka sedang hopeless. Dan di situ aku merasa aku bisa menjadi harapan baik, dan di situ aku merasa hidupku lebih bermakna sebagai anak muda. Ya sudah, kayaknya itu yang aku kejar. So at the very minimum di resep 28 itu misalnya, kalau konteksnya Sumpah Pemuda adalah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, aku sudah disadarkan bahwa ternyata di tanah airku sudah ada hal-hal yang sudah bisa bermanfaat buat kita sebagai anak muda untuk menopang Indonesia. Which is saat itu kontribusiku di kopi. Kemudian kenal ke gula aren. Nah sekarang prosesnya yang aku berusaha kejar adalah bagaimana brand tuku tidak hanya jadi minuman kopi saja, tapi jadi sebuah belief, sebuah keyakinan bahwa kita bisa sebagai anak muda dan seluruh orang Indonesia sebagai satu bangsa bisa bergerak untuk mengutilisasi apa yang dimiliki Indonesia, dan nantinya kita bisa menunjukkan dengan satu bahasa kita seperti apa sih Indonesia, dan disitulah kita bisa bermanfaat di kancah global ataupun di kehidupan manusia yang lebih luas lagi. Tapi intinya di sini tentang bagaimana kita bersyukur apa yang sudah kita miliki di Indonesia dan kita memberikan manfaat untuk yang lebih besar lagi ke orang banyak gitu. Oke, itu tadi. Terima kasih Kak. Karena pada dasarnya ternyata es kopi susu tetangga itu ternyata nggak ada dari awal, teman-teman. Jadi yang tadi pagi kita minum bareng-bareng itu nggak ada dari awal. Itu ada pada saat seiring berjalannya waktu dan sudah muncul visi di dalamnya. Kak Mary, I'm gonna save you for the last. Kita ke Kak Arki dulu. Ada yang kenal Kak Arki? Kak Arki ini punya cerita inspiratif, teman-teman. Karena dia pernah terima awards tahun 2021. Kak boleh cerita langsung, jadi bagaimana perjalanannya, apakah itu sudah ada sejak awal keinginan untuk mendapatkan awards ini atau seiring berjalannya waktu juga? Oke, thank you ya Mbak ya. Perkenalkan mungkin kalau rekan-rekan yang di sini banyak di media ya, terkenal gitu. Jadi Kak Arki belum ya Kak ya? Enggak, saya Arki Gilang Wahab ya, Arki Gilang Wahab. Jadi memang secara sifatnya beda banget sama teman-teman rekan-rekan di sini. Saya sendiri ini ngurusinnya di belakang. Jadi kerjaan saya sebenarnya tukang sampah, pemulung, tukang sampah gitu. Jadi basicnya sebetulnya nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Jadi saya dulu dari ITB, lulusan ITB dan dari jurusannya geodesi, nggak ada kaitannya sama sekali dengan sampah ya. Jadi dulu itu memang dari SMP SMA seneng naik gunung apa segala macam, seneng tuh. Tapi profesinya ketika lulus harus ngurusin di tambang, harus di macam-macam lah yang kaitannya mungkin kurang pas ya dengan yang disukai gitu. Akhirnya tahun 2017 itu 18 ada kejadian di tempat saya. Dan orang tua juga bilang, kamu udah bikin waktu itu sempat juga handle beberapa company sampai di Singapura di beberapa lokasi gitu. Terus sama orang tua, coba deh kamu udah bikin di sana sini bisa balik nggak di sini? Bikin apalah di kampung sendiri gitu. Baliklah saya ke sana, kejadian di sana, kejadian TPA-nya longsor di Banyumas. Nah akhirnya kita coba, awalnya ini nggak ada ceritanya ada company. Awalnya hanya kelompok masyarakat, penggiat yayasan. Bentuknya hanya itu. At some point akhirnya jadi sedikit cerita, kita bantu untuk pengelolaan sampah di sana dengan sirkular ekonominya, bentuk banyak kelompok masyarakat, partner mitra-mitra kami sekarang sudah lebih dari 3.000-an kelompok ya saat ini.
Akhirnya dari saat itu saya mikir dalam tanda kutip di industri oil and gas, di industri minyak, duitnya legit, duitnya banyak. Tapi di sini duitnya kecil, tapi ternyata lebih nikmat, gitu. Jadi dari situlah berkembang. 2021 saya nggak ada maksud apapun untuk apakah ingin menjadi pemenang atau apa, mengalir saja. Saya cuma berpikir bahwa ya satu Indonesia Award ini penerima apresiasinya adalah yang memang punya impact besar buat masyarakat. Nah, salah satunya yang saya kelola adalah pengelolaan sampah. Waktu itu di Kabupaten Banyumas kita ngelola waktu itu kita bantu kelompok masyarakat Pemda untuk mengelola lebih dari 100 ton per harinya. Ya akhirnya dan cukup objektif juga dalam penilaian itu ya sudah mengalir aja flow-nya. Dan sekarang mungkin nggak sebesar yang ditambang, yang di minyak, tapi kebahagiaannya yang lebih besar. Kak Arki, gimana gitu. sih maksudnya duit kecil itu lebih nikmat tuh gimana? Nikmatnya di bagian mana duit kecil ini? Ya sebenarnya kalau sekarang bukan duit kecil lagi juga sih ya. Udah Awal-awalnya lumayan kan? mulai Awalnya. awalnya. Nah itu gimana tuh? Karena penting orang yang mau mulai ternyata duitnya kecil. Nah sekarang gimana menemukan nikmat dari duit kecil ini? Ya, suatu ketika kita memang mengerjakan hal yang memang kita tidak segitunya sukai, tidak segitunya kita happy dengan mengerjakan hal itu, passionnya juga kurang, akhirnya juga kita nggak bisa menikmati maksimal hasilnya, gitu, tidak bisa maksimal menikmati hasilnya. Ketika itu hanya sedikit tapi kita bisa sangat menikmati dan merasakan itu dan lebih banyak manfaatnya, kayaknya itu arti dari saya kepingin hidup itu memberikan manfaat ke orang, gitu. Oke, jadi itu teman-teman, disitulah maknanya. Boleh tepuk tangannya ya. Nah, kalau tadi bicara soal duit kecil tapi nikmat, kalau yang ini adalah $1 juta pertama. $1 juta pertama. Saya mau tanya siapa yang udah punya $1 juta pertamanya di umur sekarang? Jadi Kak Mary gimana? Apakah $1 juta pertama itu pas mendapatkannya sudah ada semangat 28 yang kita gaungkan saat ini Kak? Iya, terima kasih. Ya, sebenarnya itu sudah 20 tahun yang lalu tapi masih selalu nempel ya. Kalau ingat Mary Riana ingatnya $1 juta gitu. Pertama-tama saya senang banget yang baru saja didengarkan ini adalah contoh bagaimana anak-anak muda, orang-orang muda ini benar-benar bisa berkarya dimanapun mereka ditempatkan. Jadi tadi ada di media, ada di fashion, ada di kuliner, ada juga di environment gitu. Dan saya yakin semua yang ada di sini, kalian semua juga anak-anak muda yang pastinya punya potensi yang luar biasa yang membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin? Amin. Oke. Nah, jadi banyak orang selalu mengira wah uangnya $1 juta. Tapi hari ini saya ingin men-sharingkan singkat 5 menit dan saya ingin menunjukkan foto-foto jadul supaya kalian semua bisa melihat bukan hanya kita yang sekarang tampil di atas panggung tapi bagaimana kita khususnya saya juga berproses dari awal. Hidup itu pada akhirnya menurut saya adalah tentang bagaimana kita bisa mengenali apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, bagaimana kita bisa menemukan apa yang menjadi purpose dan tujuan hidup kita, dan bagaimana kita bisa selalu menikmati dan mengembrace setiap musim kehidupan yang seringkali nggak kebayang gitu dan mungkin musim-musimnya itu selalu berbeda. Tapi bagaimana kita bisa peka. Izinkan saya menjelaskan ini. Saya selalu bilang hidup saya itu dibagi menjadi 3 dekade. Ya, dekade pertama adalah ketika saya seusia kalian 20 tahunan. Saya menyebutnya itu adalah proses transformasi. Berawal dari kerusuhan 98, ya mungkin ini bisa langsung next. Nah oke, dari sinilah yang akhirnya membuat saya terpaksa usia 18 tahun merantau ke Singapura karena nggak pernah direncanakan, hidup dengan hutang dan hidup dengan penuh keterbatasan. Tapi justru disitulah jauh dari orang tua membuat saya dan memaksa diri saya untuk mandiri. Hidup di tengah keterbatasan membuat saya menghargai yang namanya impian dan harapan. Dan itulah yang akhirnya di ulang tahun saya yang ke-20, saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang suatu hari nanti saya harus bisa menjadi orang sukses, saya harus bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Dan berawal dari mimpi semangat itulah yang akhirnya membuat saya seorang sarjana teknik elektro,
lulus sebagai sarjana teknik elektro, tapi memutuskan untuk memulai usaha sendiri begitu saya lulus kuliah. Ini foto jadul saya ketika saya lulus kuliah. Dan terjun ke dunia sales. Mungkin kelihatannya, wah keren banget nih Miss Mary jadi CEO. Siapa juga nggak pengen bangun usaha, ya kan? Tapi kita semua yang ada di sini pernah tahu bahwa ketika kita membangun usaha nggak seindah itu. Banyak orang ngelihatnya kantor keren, pakai jas keren. Tapi seringkali yang terjadi awalnya kita berada di lapangan. Karena saya nggak punya modal, semua harus saya kerjain sendiri. Karena saya nggak punya kenalan, saya harus ngetokin pintu rumah orang, door knocking, ke halte bus untuk jualan. It was not easy. Gitu. Tapi disitulah saya buktikan kerja keras selalu membuahkan hasil dan orang yang bekerja keras dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Dan disitulah akhirnya mungkin seperti yang kalian tahu 20 tahun yang lalu saya berhasil mendapatkan 1 juta dolar pertama saya di usia 26 tahun. Dan akhirnya sebuah proses yang mungkin pada saat itu menjadi sebuah struggle, sebuah kesulitan, akhirnya menjadi sebuah kekuatan bagi siapapun juga yang mendengarnya. Dan mungkin inilah yang mungkin kalian juga pernah nonton filmnya ya. This is foto aslinya dan ini yang akhirnya di remake menjadi sebuah film yang diperankan oleh Chelsea Islan. Pada saat itu judulnya Mimpi Sejuta Dolar. Thank you. Okay. Nah, jadi secara singkat usia 20 tahunan bagi saya itulah proses transformasi. Tapi hidup itu terus berjalan. Dan disitulah akhirnya saya menyadari bahwa hidup itu bukan hanya tentang achievement, bukan tentang apa yang ingin kita capai. Pada saat itu terus terang mimpi saya pengen jadi orang sukses. Saya nggak pengen saya pengen bisa bayar hutang gitu. Saya pengen bisa dapat 1 juta dolar, pengen bisa jadi orang yang punya kebebasan finansial. Tapi saya menemukan bahwa it's not just about achievement, but it's about fulfillment. Nah makanya ketika saya ulang tahun ke-30, saya punya mimpi baru lagi, bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Inilah dekade kedua di hidup saya dan saya menyebutnya sebagai dekade aktualisasi. Jadi kalau sebelumnya transformasi, ini masa aktualisasi. Saya jadi mulai menemukan jati diri, saya jadi mulai tahu ya apa yang menjadi purpose saya, apa yang menjadi passion saya. I love education and I really want to do something in education, especially in Indonesia. Dan disitulah akhirnya setelah 16 tahun di Singapura, tempat yang sangat enak, sangat nyaman. Saya juga udah punya 2 anak, dua-duanya lahir di Singapura. Tapi saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk memulai sesuatu yang baru, amat sangat baru di tempat yang sangat baru. Kita mulai dari garasi itu, contohnya ya, HUT RI ke-69 tahun 2014 saya kesini. Datang ke Indonesia, tidak disambut dengan karpet merah, tapi disambut oleh banjir Jakarta. Kantor di garasi semua basah, semua banjir. Tapi lagi-lagi ketika kita punya mimpi, pasti di awalnya selalu dimulai dengan ujian. Ujian itu yang akan menegaskan ini orang serius gak sih dengan mimpinya. Dari situ kita terus berjuang, terus bertahan dan akhirnya my passion is in personal development, especially for kids and teens. Dan di situ akhirnya kita bangun mulai dari ruko pertama, kita bikin Mary Riana Learning Center, kita bikin event, bagaimana anak-anak ini bisa belajar dengan fun. Ya, karena saya yakin belajar itu harus menarik dan harus fun. Mulai dari satu ruko, every year we are growing dan akhirnya itu menjadi penutup dari chapter kedua, aktualisasi. Menemukan makna, purpose itu membuat hidup kita lebih bermakna. Nah dan terakhir yang sekarang sedang saya jalani ketika saya ulang tahun ke-40, saya punya mimpi lagi. Bukan hanya untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di dunia, tapi saya ingin menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Saya pengen dunia itu juga bisa tahu tentang Indonesia. And I believe ini adalah 2 contoh yang udah benar-benar membawa nama harum Indonesia ke mata dunia. Dan saya menamakan dekade ini adalah Destiny and Legacy. Ini adalah musim Destiny and Legacy. Bersyukur yang tadinya kita mulai dari garasi, akhirnya kita mulai 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko. Kemarin kita baru saja listed ya melantai di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan edukasi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia Papan Pengembangan. Dan dari situ di tahun ini, di dekade ini yang namanya Destiny, saya mulai lebih mengembrace
Kalau sebelumnya mungkin aktualisasi itu lebih kayak purpose kita apa sih, apa yang kita rencanakan. Tapi kalau Destiny ini saya mulai lebih cair untuk bisa melihat di mana nih saya akan diarahkan. Dan salah satu yang nggak pernah terbayang, nggak pernah kepikirkan adalah melangkah di dunia pemerintahan. Jadi tahun lalu saya kebetulan juga ditunjuk oleh Pak Menko AHY, sekarang saya sebagai staf khusus beliau di infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan inilah salah satu chapter baru di hidup saya. Dan seperti saya bilang, it's about destiny, it's about legacy, tentang bagaimana kita menikmati setiap musim yang pastinya mungkin berbeda, tapi kita selalu mencari sukacita dan mencoba untuk menjadi orang yang lebih berguna di apapun musim kehidupan kita. Jadi itu secara singkatnya. Thank you. Thank you Kak. Jadi intinya nggak terbayang pada saat mulai dari garasi, buka satu ruko kedua, ruko ketiga, ruko keempat. Dan saya juga yakin teman-teman yang ada di sini pasti menemukan banyak kesusahan. Mungkin ada saja ya yang jadi entahlah itu kerikil atau batu besar yang kemudian ada di depan mata. Dan itu juga terjadi kepada kakak-kakak yang ada di depan sini. Yang terdengar gaungnya, Erigo ada di New York. Tuku setelah ini akan go international. Mas Arki, Kak Arki juga dapat awards di mana-mana. Ya, Kak Mary, siapa yang gak kenal Kak Mary? Sekarang kita tanya, Kak Sadat, pada saat merintis Erigo, apa kesulitan yang paling bikin kamu, aduh sakit kepala aku deh. Sakit kepala, jadi titik terendah, entah itu masalah finansial, atau masalah keluarga, atau masalah di diri sendiri. Dari Kak Sadat apa Kak? Mungkin pada saat awal mula itu mungkin tahun 2011-2012 berarti saya di tahun keempat kuliah, teman-teman udah lulus semua gitu ya. Ya kan kuliah 4 tahun normalnya. Kalau ini kan kuliah 4 tahun. Saya S2. S1-nya Sarjana Erigo, S2-nya Sarjana Erspo. Kebetulan semester 14 mengundurkan diri dari FEUI, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi saya semester 14 mengundurkan diri gitu, resign gitu. Jadi emang S1, S2 saya ya tadi Erigo dan Erspo. Jadi back to story 10 tahun yang lalu kalau ditanya kesulitan terbesar itu karena clueless kali ya. Mungkin karena emang to start it's not easy at the beginning. Maksudnya kayak memulai sesuatu kan pasti anak bayi pun belum bisa langsung lari kan gitu. Ya tapi yang saya syukuri ya tadi mungkin menikmati fase-fase itu benar-benar dinikmati sekali gitu. Mungkin buat teman-teman di sini umur-umur saya memulai berarti ini umur-umur 20 tahun ya, kurang lebih 21 20 tahun dan kalau ditanya masalah terbesar ya pasti kekuatan finansial gitu karena emang kan how to-nya bingung gitu kayak gimana ya untuk mendapatkan fasilitas permodalan, bagaimana menjual, bagaimana mengeset tim dan lain-lain nggak mudah di awal itu benar-benar clueless gitu. Jadi hal itu tapi yang saya syukuri adalah saya enjoy, saya menikmati prosesnya tahun 2000 mungkin orang baik ingat tahun 2021 waktu New York Fashion Week, tapi yang orang mungkin nggak sadar 2020 saya masih di Parung gitu. Jadi 2020 kita kantornya di Parung dari yang tadinya di ada kolam renangnya gitu ya, bisnis naik turun lah. Maksudnya semua nggak gampang, tapi ya saya percaya punya Tuhan yang Maha Besar, pastinya punya apa ya, punya kekuasaan yang besar juga untuk menentukan arah hidup seseorang. Mungkin saya cerita juga ya buat teman-teman yang mungkin lagi berbisnis gitu ya. Tahun 2019 itu waktu kita masih di Parung, saya buka data sales kita cuma 300 juta sebulan. Tapi di tahun 2020 Desember berarti sekitar 15 bulan setelahnya itu orderan kita tuh 135.000 paket sehari. Jadi ya apa ya fluktuasi itu udah sering terjadi dan saya rasa mungkin kalau dulu saya clueless, sekarang saya bikin bisnis baru lagi gitu ya. Waktu dulu ada Erigo, sekarang nge-start Erspo juga clueless di awal. Mungkin teman-teman tahu lah gimana kerasnya netizen sepak bola Indonesia gitu ya. Jadi wah kritikan itu cukup lumayan besar. Tapi pastilah semua orang mau punya pengalaman belasan tahun pun ketika masuk ke suatu industri nggak gampang. Walaupun ya saya kalau ditanya
mungkin karena faktor umur kayaknya nggak tua-tua juga sih, masih 35 tahun, tapi kayaknya dulu punya apa ya, kayak wah mungkin umur segini kayaknya mungkin karena nggak punya bebannya beda kali ya. Waktu dulu ya belum punya anak, belum punya istri gitu ya, belum ya, tapi ya gamenya juga berubah. Kayak pengalaman umur 20 tahun tadi, mungkin dekade keduanya Mbak Mary tadi ya mengajarkan saya juga kalau iya ya, ternyata emang ketika mulai itu kita clueless, kita nikmati itu, tapi ketika memulai sesuatu yang baru dengan pengalaman yang udah ada, industrinya mungkin sedikit berbeda, ya pasti ada penyesuaian gitu, dan harus sabar menjalaninya gitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, dibawa pusing. Ya semua anak bayi juga belum tentu langsung bisa jalan. Jadi Betul. pasti akan ada masanya untuk kita bisa expert dalam hal itu. Nah, Gitu. Kak Sadat, kalau clueless, bicara clueless, ini kan dulu nih usia 20-an waktu pertama kali mulai merintis. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga mau mulai merintis, merasa clueless. Ada potensi muncul rasa, aduh takut deh, karena ini kan soal uang, soal ketahanan dana. Pernah nggak muncul rasa takut pada saat bicara soal dana? Di dulu ya, 20 tahun itu. Apa cara mengatasinya? Jujur sih nggak ada takut-takutnya sih saya. Jadi jujur patut emang, dicontoh. emang saya umur 11 tahun sudah merantau. Jadi umur 11 tahun sudah boarding school, terus dari Aceh ke Medan ke Jakarta gitu ya. Jadi emang mungkin itu yang ngebentuk kali ya. Jadi pola pikir kalau ya kita punya kepercayaan kalau semua masalah sebesar apapun, kita punya Tuhan yang maha besar, pasti bisa diselesaikan, mau sebesar apapun. Jadi menurut saya secara pribadi, beberapa kali fase yang udah saya jalani, as long kita nggak, ya mungkin orang dengar klise ya, oh jangan quit, tapi yang benar gitu, dijalani aja, pasti nanti akan ketemu jalannya. Jadi kalau ditanya nggak takut, pasti ada momen-momennya, tapi yang mau saya tanamkan ke diri saya kalau ini masalah akan selesai kok gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu terbawa arus gitu. Walaupun saya ingat tahun awal-awal waktu saya masih mendirikan, baru mulai bisnis 2 tahun pertama ya, umur segini, umur 22 tahun, itu sempat desperate dan nggak tahu. Tapi ternyata habis itu bisa dilewati, balik lagi, turun lagi ke Parung gitu kan, bisa dilewati itu ke New York gitu. Jadi emang ya bisnis seperti itu gitu. Dan yang mau saya sampaikan, kalaupun kalian mungkin ada pusing-pusingnya, nanti ada senang-senangnya gitu. Nggak mungkin selamanya pusing, asalkan ya nggak quit gitu. Dan mungkin terdengar klise kayak tadi saya bilang, tapi itu resepnya sih. Mungkin resepnya jangan pernah keluar. Hard times always lead to something great. Jadi ya pasti akan ada masa senangnya, nggak mungkin masa susahnya terus menerus gitu. Itu tadi resepnya, jadi jangan quit dulu. Kalau misalnya ketemu masalah susah, pusing, it's okay, ya kan? Yang penting tetap coba lagi, karena yang kita lihat di sini semuanya kan sudah lewat masa-masa sulit itu, dan teman-teman merasakan bagaimana buah manisnya yang di sini kerasa juga sama teman-teman. Sekarang kita tanya ke Kak Mary. Kak Mary, pernah nggak? Jadi takut banget nih, entahlah apa perasaan takutnya pada saat itu, entah soal uang, soal keluarga atau apapun, dan cara mengatasinya gimana? Thank you. Rasa takut itu pasti ada, kita semua juga manusia. Dan saya selalu bilang, bahkan seringkali musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan. Tapi musuh terbesar dari kesuksesan adalah ketakutan. Takut gagal, takut ditipu lagi, takut kecewa lagi, takut rugi, takut kecewain orang tua. Dan akhirnya rasa takut itu membuat kita nggak maju dan nggak melakukan sesuatu. Dari begitu banyak rasa takut yang saya miliki, satu hal yang saya lebih takut adalah saya takut menyesal. Saya takut suatu saat nanti saya nyesal karena saya nggak melakukan apa yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah kasih rencana gitu. Dan situlah akhirnya saya memutuskan untuk tetap melangkah walaupun rasa takut dan ragu itu tetap ada. Dan akhirnya saya punya formula sendiri nih, gimana rumus keberanian buat saya untuk melangkah. Pengen tahu formulanya? Mau. Oh ya, oke. Jadi saya selalu bilang bahwa brave itu sama dengan fear. Artinya di dalam keberanian itu pasti ada takut. Jadi brave sama dengan fear, ditambah action, ditambah komitmen. Jadi berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut, tapi berani itu walaupun kita takut, tapi kita tetap melangkah, tetap do something. Baik itu belajar, baik itu cari tahu, baik itu ya apapun melangkah gitu. Dan
bukan hanya melangkah sekali aja ketika kita semangat, tapi dengan komitmen. Artinya mau semangat, mau nggak semangat, mau lagi capek, mau nggak capek, tetap dilakukan sesuai seperti apa yang sudah kita rencanakan sampai garis akhir gitu. Jadi bagi saya itulah rumus untuk saya tetap berani, fear plus action plus komitmen. Dan itu selalu saya lakukan di setiap dekade, setiap musim di hidup saya sampai hari ini. Itu resep Thank you. lainnya teman-teman ya. Tadi ada satu resep, ini resep kedua. Saya mau ke Kak Arki. Kak Arki, mungkin yang paling sering kalau anak-anak muda umur 20-an, aduh nanti aku dikatain, nanti aku aneh katanya. Nanti aku dikatain kok kamu ngerjain hal-hal yang kayak gitu sih, kayaknya ini kecil deh dampak, kata orang. Kak Arki pernah nggak menghadapi yang namanya jadi overthinking gara-gara kata orang? Karena ini memulai sesuatu yang tidak biasa. Pernah mengalami itu, cuman emang saya sendiri cukup keras kepala ya. Cukup keras kepala. Dalam waktu itu awal-awalnya juga memang kita ngelola sampah itu sering ketemu di kafe, teman-teman lagi ngafe, gua kok ngangkutin sampah. Dan itu kenapa semua kerjaan itu saya sendiri kepingin mencoba dari yang kecil sampai yang besar, bahkan kadang ada sekarang udah punya office istilahnya, OB pun saya coba ajarin bikin kopinya. Karena dan semua manajer saya pun saya ajari dari nyapu lantai itu gimana sampai atasnya biar menghargai semua prosesnya. Jadi kita nggak melecehkan profesi yang di bawah gitu. Dan itu sering banget dulu. Satu itu, yang kedua lingkungan ya, keluarga besar terutama. Keluarga besar, kalau keluarga saya memang support gitu. Keluarga besar itu tadinya kan di suatu tempat yang cukup lebih enak. Sekarang kok ngurusin sampah dan yang lama ditinggalin gitu. Sampai dengan waktu Covid pun habis-habisan tuh. Properti juga kita jual, apa segala macam. Udah habis. Udah berkeluarga, istri saya cuman saya kasih kalau nggak salah 1 juta, 2 juta lah sebulan. Dengan punya anak gitu ya. Cuman ya satu hal, ketika memang kita sudah meyakini, kita sudah memberikan sesuatu kepada alam, kita bersihin alam, kita menebarkan manfaat, sudahlah saya yakin tinggal dengan Tuhan yang bekerja saja gitu. Akhirnya ya berjalannya waktu banyak hal yang memang mungkin orang bilang itu tampak seperti keajaiban, tapi sebenarnya ini skenario yang memang sebab akibatnya kita juga bisa lama-lama memang kita sudah bisa memetakan seperti apa sih kondisinya. Kalau hal-hal seperti itu sering banget gitu, nggak sekali 2 kali gitu. Kita ngurusin sampah direndahkan orang, bahkan dulu waktu saya masih riset ngelola yang organik, sampah organik ya, kan mungkin teman-teman tahu sisa makanan itu kadang kita coba fermentasi meledak gitu kan. 2 hari anak saya tuh nggak mau ketemu karena baunya luar biasa gitu kan. Sempat kejadian juga kayak gitu, sempat kejadian. Jadi ya sudah, tapi saya meyakini itu manfaatnya besar, ya udah kita kerjakan. Kak Arki, gitu. waktu diremehkan, apa respon kamu? Apa isi kepala kamu waktu diremehkan orang tuh apa? Sampai pada akhirnya ya sudah, aku tetap jalan gitu. Oh, gini, sebenarnya ketika saya sendiri ya, secara personal ketika saya diremehkan, itu seneng karena itu jadi trigger. Jadi trigger untuk jauh lebih melompat gitu. Itu ketika diremehkan, ditipu pernah mungkin waktu umuran 20 sekian dan saya nggak kebayang sempat ada bisnis ekspor impor waktu itu dan habis-habisan. Ya kalau Mbak Mary itu $1 juta, saya ketipu 2 juta waktu itu. Habis selesai kuliah persis dan itu bikin drop. Cuman dalam waktu itu prinsip saya, ya udah saya berangkat pakai koloran doang, balik koloran doang, yang pasti saya dapat satu, ilmunya, prosesnya, pelajarannya, dan banyak hal yang saya dapat waktu itu bisnis di situ. Ya sudah gitu. Jadi ya itu jadi trigger saya untuk bisa lompat lagi gitu. Jadi kalau ada yang mungkin sebelumnya diremehkan sama teman sendiri misalnya gitu ya, atau sama keluarga yang paling dekat, jadiin aja trigger. Ya, udah dapat 3 resep nih teman-teman. Saya mau tanya, masih ada yang mau resep? Resep apa? Resep kopi tuku? Iya, nggak bisa kalau itu. Kak, jadi kalau Kak Tio lagi ya, waktu bikin resep kopi tuku, kopi susu tetangga. Yeah. Nah itu ada nggak titik
mungkin entah kamu merasa, aduh kok aku kurang percaya diri ya sama resep yang satu ini, misalnya gitu. Meragukan resep sendiri, pernah nggak? Tadi kalau aku bisa ngobrol lebih panjang, justru aku juga yang aku highlight itu. Aku mengamini diriku, aku taunya, aku tuh orangnya risk averse. Sangat menghindari resiko, sangat menghindari masalah. Dan di keluarga besar, orang tuaku semuanya bungsu. Jadi aku adalah sepupu terbungsu terkecil di keluarga besar. Jadi memang posisiku yang dimanjakan, jadi ya terima enaknya gitu. Let's say kita sebut itu sebuah privilege gitu. Jadinya aku tidak punya tuh daya juang misalnya kayak tadi Mas Adat dengan di boarding school. Jadi itu terbentuk mentality gitu. Justru aku terbentuk dengan mentality yang cukup empuk kali ya. Jadi aku, dan kalau dibilang ada takutnya, mungkin nggak sampai takut lah. Cuma nggak pede lah. Dan aku rasa itu wajar sekali kita nggak pedean. Aku sedikit men-trigger bahwa kita juga harus sadari teman-teman, kita proses sistem edukasi kita memang kayak misalnya disuruh menghafal dan semuanya, karena kita memang diminta eksak untuk memahaminya. Jadi kita tidak terbiasa untuk berdaya pikir sendiri, berpendapat sendiri. Jadi pada saat aku punya idea terhadap resep, sangat tidak yakin. Tapi ternyata dengan situasi itu mungkin settingan Tuhan yang diberikan buat aku untuk berengagement lebih dekat lagi dengan tetanggaku, which is dengan konsumenku. Yang bikin aku pede, jadi daripada kita instead of ngerasa takutnya, tapi bagaimana sih overcome-nya kan? Yang aku harus ingat adalah sebenarnya ini kita ngelakuin ini buat apa sih? Yang tadinya aku pengen ningkatin konsumsi kopi Indonesia, bikin orang jadi datangan. Udah datang, gimana caranya dia suka kan? Nah rasa suka itu yang kita harus tanya kan, kita harus paham dulu, ini buat siapa aku bikin kopi ini? Yang akhirnya namanya kalau di bahasa startup, produk harus diiterasi terus. Hari demi hari kasih orang, enggak mas kepahitan, enggak mas kemanisan, enggak mas dan sebagainya. Itu akhirnya membuat aku menjadi lebih pede karena aku jadi semakin tahu salahnya di mana dan diperbaiki. Yang aku pengen sampaikan ke teman-teman adalah, percayalah kita juga mau bilang ada master chef sekalipun masak, kalau bukan di orang yang tepat juga masakannya bisa jadi nggak enak. Atau tadi kita ngambil pesan tadi dari Miss Mary perihal brave tadi. Kalau kalian juga nggak tahu alasan gue buat brave apa, juga pasti nggak akan mau melakukan action dan nggak mau melakukan komitmen. Pasti tetap fear-nya terus yang muncul. So penting sekali di sini sadari bahwa oh iya di sini aku bikin kopi. Atau kemarin Mas Haki tadi bilang dengan uang yang sedikit tapi tetap nikmat gitu. Karena ada panggilan-panggilan itu gitu. Dan panggilan itu penting sekali, itu harus yang perlu teman-teman fokuskan daripada bikin usaha. Temukan itu dulu sebenarnya. Karena itu akan menjadi fondasi, ngapain sih gue sekolah S1, ngapain sih gue harus bangun pagi, kenapa gue harus ngerjain tugas ini. Instead of mikirin, bandingin sama orang lain, akhirnya jadi gak pede, akhirnya jadi takut, akhirnya jadi gak perform gitu. Padahal tadi yang bikin parah ketakutan itu sendiri. Ketakutannya yang ngasih makan, pikiran-pikiran dari luar lagi yang membandingkan. Tidak sadari apa yang sudah kita miliki gitu. Jadi pada saat resepku sudah dibangun, kayaknya aku 1 tahun setelah resepku ada, aku pernah melakukan sebuah event di coffee competition nasional. Ada kali dari setinggi bendera ini di kanan, itu aku bikin pas spanduk. Isinya resep kopi tuku. Hah? The real resep? Kopinya Dengan sekian gram, takaran? susunya sekian gram, gulanya sekian gram. Tapi aku pengen sampaikan kalimat di sebelahnya. Mungkin beda tetangga, mungkin beda rasa kopi susunya. Poinnya adalah kalian tinggal ambil resepnya, silahkan. Tapi tadi kalau tetangganya beda, target konsumennya beda, jangan-jangan kita juga perlu melakukan sentuhan yang berbeda. Karena fungsi terbaik kita sebagai anak muda dalam proses berkreasi adalah memberikan nilai tambah. Kalau kita cuma kopi-kopi aja, silahkan. Apakah ada pada masanya kalian juga merasa nggak fulfill? Karena gue kan cuma kopi orang kemarin. Justru tadi saat kita sudah kenal diri, kita tahu purpose kita mau ngasih nilai tambah apa, biar orangnya apa, the confidence itu akan datang dengan sendirinya.
Datang dari mana? Dari apresiasi orang-orang banyak, baik dari orang luar maupun orang terdekat dari sekitar kita. Tapi yang penting, rasa pedenya itu muncul tetap dari diri sendiri. So, poin pertama, selesaikanlah dulu dengan diri kalian sendiri. Tahu maunya apa, kenal dirinya apa. Dan tadi, purpose-nya ditemukan. Mau abis itu nanti mau jatuh kayak apa, mau orang nginjek-injek kayak apa. Kalian tahu kok kerennya dia. Makanya tadi Mas Sadat mau netizennya segalak apa. Netizen Timnas Indonesia. Mas Sadat sudah punya purpose sendiri. Gue kenapa bikin Expo buat biar apa? Keyakinan itu. Karena ujung-ujungnya kalau kita mau jadi pengusaha konteksnya. Itu adalah usaha apa? Pekerjaan yang paling kesepian kan sebenarnya. Kita harus solve apa-apa sendiri. Nggak bisa, apalagi nanti posisi-posisi atas. Nggak bisa curhat kemana-mana kan. So kuatin fundamentalnya. Makanya tadi lagi jangan kejar senangnya doang gitu kan. Justru fundamental dibangun. Dan yang paling fakta yang juga harus diambil adalah nggak akan mungkin senang doang. Nanti juga bentar lagi mungkin besok aku juga ada lagi masalahnya. Masalah lagi gitu ya. Dan percayalah masalah yang datang itu pun datangnya dari kalian. Kenapa? Mungkin kalian sendiri yang doa sama Tuhan minta dinaikin levelnya. Ya masa ujung-ujung senang terus, makanya Tuhan kasih cobaan buat kalian naik kelas. Oke, itu. Ini udah pada tepuk tangan, ya kan? Kakak Tio ini harusnya dia nggak ada di sini, harusnya dia adanya di Belanda, ya kan hari ini. Tapi hari ini tuh khusus datang ke sini untuk sharing session. Tapi kok ada yang sibuk balas WhatsApp ini kayaknya, terus habis itu scroll Instagram. Ayo mulai konsentrasi lagi. Saya mau tanya, siapa yang mau kasih pertanyaan langsung ke 4 narasumber yang ada di sini? Silakan. Ada 1. Boleh sebutkan dari universitas mana, nama lengkap, pertanyaan, mau kasih pertanyaannya ke siapa? Silakan Mbak. Tes, oke. Selamat siang kakak-kakak dan semuanya. Perkenalkan nama saya Fitri Azahra Wahyu. Saya dari Universitas Nasional, kalau kalian tahu di Pasar Minggu. Untuk pertanyaannya ini untuk ke semuanya terkait entrepreneurship. Itu pertanyaannya, kunci utama atau sumber utama inspirasinya yang tadinya kakak-kakak bilang kalau misalkan tadi tuh kalian udah jatuh, udah sangat down, udah sangat clueless dan segala macamnya. Apa sumber inspirasi utama yang bikin lebih bangkit lagi atau lebih bangun lagi, lebih grow lagi untuk cari usaha lagi, untuk bangkit lagi lah dari segala kesusahan yang udah dirasakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Azahra. Nah, jadi intinya adalah kalau misalnya ada tantangan nih, ada masalah di depan, mungkin sudah gagal 1 kali, Kak Sadat duluan deh. Jadi gimana? Apa yang membuat jadi motivasi paling gede lah gitu supaya dilawan aja terus, kan katanya jangan quit, don't quit. Iya, mungkin tadi sudah disampaikan sama teman-teman yang lain. Mungkin ya kalau kita sih pasti punya, semua tuh punya ya apa ya, apinya tuh jangan sampai padam gitu. Jadi karena api itu pasti akan besar, tapi api itu kecil tuh wajar gitu. Tapi jangan sampai padam. Karena kalau sudah padam, ya berarti orang ya dia sudah quit gitu kan. Jadi buat saya sama kayak kita beribadah kan, ya iman ada naik ada turun. Kadang-kadang kita rajin banget, kadang-kadang kita lagi lesu gitu kan. Ya wajar aja gitu. Jadi pasti kalau saya nggak tahu tiap fase tuh punya inspirasinya aja. Dulu waktu saya apa ya namanya itu tes masuk ya SPMB ya, tes masuk ke UGM. Saya tesnya dari Medan ke Jakarta, saya ketua kelas, terus balik-balik dikasih tahu sama teman saya, kemarin udah guru BP bilang ngapain tes, itu juga nggak yakin lah si Sadat masuk, ya itu kan apinya gitu ya, maksudnya aku pengen malah dikatain, malah jadi api ya. Ternyata masuk UI satu-satunya yang dari sekolah saya masuk Universitas Indonesia cuma saya gitu kan, jadi ya fine, ya apa ya, ritmenya ketemu dulu gitu, kalau udah ritmenya ketemu kayaknya ya kayak saya sekarang mau sesusah apapun, sesulit apapun lewat kayaknya, maksudnya bukan lewat apa sih, bakal bisa dilalui gitu. Jadi kalau tadi inspirasinya apa, harus tahu konteksnya apa dulu, dan kadang-kadang ketemu tuh kayak
oh ya ini yang mendasari kenapa kita berjuang mati-matian. Kak Sadat, menarik. Jadi Kak Sadat ini satu-satunya yang masuk ke UI dari setelah dikata-katain. Kemudian setelah semester 14 perasaannya apa? Hah? Kamu perasaannya apa waktu itu? Ya karena pada saat itu Erigo-nya lagi top-top banget gitu. Tujuan dari kita berkuliah dan lain-lain adalah kan bagaimana kita menghasilkan kan. At the end of the day ya find the purpose gitu kan. Seperti disampaikan Mas Ren tadi terkait gimana caranya kita punya apa ya tujuan dalam apapun gitu. Misalnya kita mau beribadah, kalau dalam Islam ya saya baru balik dari umroh kemarin. Biasa mungkin ada ya sholatnya tinggalan dikit lah gitu kan. Saya baca apa ya sejarah kenabian Nabi Muhammad yang paling terbesar nih konteksnya karena saya baru umroh nih kan, jadi saya cari ini gitu kan. Sejarah kenabian menurut AI Google adalah sholat, jangan sampai nggak sholat. Jadi oh iya ya, gue nggak walaupun kadang-kadang bolong-bolongnya gitu kan. Oh jadi tujuannya ketemu gitu loh. Walaupun ya mungkin kan itu karena dapat hidayahnya gitu kan. Jadi menurut saya sama mungkin dalam berbisnis, kalau kita jalan doang ya kadang-kadang mungkin kelihatan saya hajar sana hajar sini. Ya nggak apa-apa di awal menurut saya, tapi nantinya akan ketemu bagaimana supaya rumahnya itu nggak roboh, tiangnya itu tetap harus kokoh. Caranya adalah dengan ya memperkerjakan tim yang tepat, punya strategi yang tepat, punya ya apapun punya harus pada poros-porosnya supaya nanti rumahnya atau bisnisnya atau usahanya itu nggak roboh. Gitu. Jadi kalau ditanya inspirasinya apa, tergantung konteksnya. Kapan ditanyakan ini, kapan terjadinya gitu. Jadi emang setiap ya tadi Miss Mary bilang setiap fase kita tuh kayaknya punya cerita masing-masing. Waktu kuliah kayak kalau lihat kayak gini bingung. Seandainya saya waktu masuk kuliah pertama kali ikut orientasi yang benar gitu ya, karena saya bolos, ya mungkin tujuannya jelas, selesai itu kuliah gitu kan. Ya, jadi mungkin itu kali ya jawabannya. Itu jadi sebenarnya bukan validasi juga ya, tapi bisa jadi semangat ya. Karena kali ini saya punya anak kayaknya lo dari kecil, nanti kamu harus tujuan, tapi kayak anak saya masih baru 6 tahun, jadi nggak bisa terlalu cepat gitu ya. Belum berasa semester 14-nya kan. Coba di sini yang mungkin punya sekarang udah semester lebih dari semester 8, jangan galau. Ada nih contoh satu, boleh kayak gitu, jadiin motivasi boleh ya. Oke. Nah selanjutnya Kak Tio, tadi di belakang panggung ini saya ngobrol sama Kak Tio. Bicara soal purpose, bicara soal apa sih yang jadi inspirasi tadi kan pertanyaannya Mbak Zahra. Boleh nggak kita jadiin, ini saya twist dikit pertanyaannya ya. Boleh nggak dijadiin inspirasi untuk bangkit lagi adalah soal uang untuk dapat keuntungan lebih banyak untuk memperkaya diri dan keluarga. Boleh nggak itu jadi inspirasi Kak Tio? Kalau aku sebenarnya aku malah pengen merework kata-kata inspirasinya, karena misalnya tadi, aku semuanya jawab, kamu terinspirasi. Somehow tuh inspirasi masih jauh banget dari kata action soalnya. Sampai di kata paham. Justru tuh aku khawatirnya tuh anak muda sekarang banyak bacanya, banyak terinspirasinya, tapi tetap bingung langkah ke depan gue yang pertama apa ya. Jadi kalau kamu punya masalah, justru itu fokus terbesarnya adalah tahu nggak sih masalahnya apa gitu. Karena kadang-kadang kita nggak admit bahwa kenapa masalah ini ada gitu. Akhirnya kita lari, sama aja kayak anak S1 belum tahu mau purpose hidupnya apa, akhirnya S2 gitu. Kayaknya hidup gue bermakna aja, gue sekolah lagi gitu. Atau kalau aku mau tantang lagi tadi, menurut kalian emang yang Mas ada cerita tadi dengan resign tadi, itu proses gagal apa malah bener? Itu POV-nya bisa beda, itu aku yakin di ruangan ini. Kalau kalian cuma mikirnya sekolah ke sana ya nggak lanjut. Padahal itu keputusan besar banget. Justru kalian harus highlight tersebut adalah karena tahu masalahnya apa dan tahu yang kedua maunya apa. Karena masalah tahu maunya apa jelas banget. Gue udah pakai S1 di Erigo, S2 di Airsport udah lebih bermanfaat buat gue, memberikan manfaat buat Indonesia gitu. Instead of gue tetap sekolah di sini. Karena memang ujungnya apa? Produktif dan membangun
bangsa ini misalkan gitu konteksnya. Ya udah, daripada gue di sini, gue juga gitu. Karena aku juga gitu, meskipun nggak sama, IPK aku 2,6. Aku mau cuci nih di semester 7, semester 8 kan. Yang nilai-nilai C mau biar B kan, biar bisa LPDP nih, biar 2,75 ke atas. Dapat D itu ternyata aku turun. Terus dosennya bilang, udah Tio, kamu sudah punya hal yang produktif, segera produktif, lanjutkan saja gitu. Karena poinnya itu, oh ya benar juga ya, aku mau ngejarnya apa? Aku ngulang, buang 1 tahun buat nyuci nilai biar S2. S2-nya biar apa? Dicari dulu. Harus jelas tadi masalahnya apa, tujuannya apa, dan mau apa enggak. Jadi mungkin kamu nggak butuh inspirasinya. Karena harusnya semua itu ada di sini. Api yang dibilang Mas Sada tadi, bensinnya adalah dalam diri kamu. Api itu hanya wujudnya nanti, actionnya kayak seperti apa. Yang paling mendasar, tapi kalau buat aku pribadi, pada saat dapat masalah, jadikan kata-kata masalah jadinya ujian aja deh. Ingat, abis ujian ada penilaian. Kalau ujian dilakukan dengan benar, nilainya bagus, berarti kamu naik kelas. Itu aja sih. Jadi ujian ya, bukan masalah ya, ujian. Oke, coba kita tanya ke Kak Mary. Kak Mary, kalau ujian ternyata dapat D nilainya, apa? Tadi kan bahasa inspirasi, apa yang jadi motivasi supaya oke lah D sekali ini tapi tetap bisa don't quit, apa Kak Mary? Oke, memang yang namanya purpose itu penting banget dan yang namanya motif itu penting banget. Karena semua orang selalu bertanya gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari gitu kan. Well, untuk bisa termotivasi setiap hari ya berasal dari kata dasar motivasi itu yaitu motif, tujuannya apa sih. Dan saya setuju banget seperti yang tadi Kak Tio, Kak Sadat juga bilang bahwa banyak orang seringkali menunggu, tapi saya belum tahu purpose saya apa, belum tahu passion saya apa, belum tahu inspirasi saya apa gitu. Kalau saya bisa jujur dibilang ketika pertama kali saya mulai, saya bahkan gak tahu apa itu passion, gak tahu apa itu purpose. Tujuan saya cuma satu, pokoknya saya pengen bisa bayar hutang. Saya kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu di lapangan, di jalanan tuh nggak gampang. Capek, lelah bukan hanya secara fisik tapi seringkali ketemu sama orang-orang yang dengan penolakannya it was not easy. Tapi setiap kali saya mau menyerah gitu ya, udah capek, saya selalu ingat ada hutang yang harus saya bayar. Hutang itu nggak bakal hilang begitu aja. Kalau bukan saya yang bayar, ya berarti orang tua saya yang membayar. Dan setiap kali saya membayangkan orang tua saya yang sudah tidak muda lagi, ibu saya nggak bekerja, cuma papa yang bekerja, dan keadaan kesehatan dia juga nggak prima. Membayangkan beliau dengan usianya yang sudah tidak muda, dengan kesehatan yang seperti itu, bekerja di Indonesia, mendapatkan rupiah dan harus bayar hutang dolar Singapura. Biasanya setelah saya membayangkan itu, apapun yang terjadi mendingan saya, karena saya masih muda, saya masih punya lebih banyak waktu dan apapun yang saya hasilkan hasilnya dolar gitu. Jadi itu yang selalu membuat saya hapus air mata, hapus keringat, semangat lagi, berdiri lagi, lanjut lagi. Jadi motif itu penting dan the motive is always bigger than yourself. Karena kalau it's always about you, sometimes ya udah deh segini aja, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Tapi if it's bigger than yourself, tentang orang tua, tentang anak. Kenapa sampai hari ini, saya yakin bukan hanya saya, semua orang yang ada di sini masih tetap bekerja keras, selalu membangun lebih dan lebih lagi. Karena it's about responsibility. Kita juga ingin bertanggung jawab kepada orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya dengan kita, bekerja dengan kita. Dan yang paling utama buat saya, pertanggungjawaban saya kepada Tuhan Sang Maha Kuasa yang sudah memberikan begitu banyak kesempatan dan rezeki. So, it's about motive, it's about purpose, dan ujungnya pada akhirnya nggak peduli angkanya berapa, nilainya berapa, hasilnya seperti apa, you have to keep moving on. PD. Terakhir, PD itu bagi saya percaya diri dan percaya dia. Mampukan diri kita dan percaya dia yang akan melancarkan jalannya. Tuh, Thank you. percaya diri ya terakhir yang harus pede. Nanti habis ini kita akan bahas lagi lah setelah ini soal PD dan soal comparing ourselves to others. Itu kan juga sangat penting ya, apalagi orang yang punya beban, karena bukan the privilege, kalau privilege tadi ya, sekarang kita the pioneer. Satu lagi ya, berarti Mas Arki dijawab pertanyaan Mbak Zahra, apa yang jadi, oke, saya akan tetap jalan. Sebetulnya pada dasarnya semuanya sama ya, sebetulnya ya, tinggal bagaimana kita mendeskripsikannya gitu. Memang pada dasarnya kondisi kalau saat ini itu sangat berbeda ketika motif ketika saya starting awal, itu pasti sangat berbeda. Kalau sekarang memang ketika saya bikin bisnis ini, tujuan saya kepingin bikin menebarkan dan membuat banyak manfaat. Makanya di mana saya ada di situ pasti ada TPA liar yang tutup.
Dan akhirnya prinsip saya tidak mau mengeliminasi profesi orang. Saya hire menjadi karyawan kami. Yang tadinya penghasilannya berapa, alhamdulillah bisa lebih. Ini saya nggak kepingin mengambil rezeki orang, nggak kepingin mengeliminasi orang. Jadi ya itu tujuan saya. Tapi kalau bicara bisnisnya gimana, ada duitnya nggak? Ya jatuh bangun, ya hancur-hancuran pernah. Ya naik ada, turun ada. Cuman memang saat ini memang kepercayaan ketika kita memberikan manfaat ke orang, keyakinan itu saya yakin pasti akan ada yang bisa saya dapatkan. Tapi itu sangat klise buat kita starting di awal. Ketika saya start di awal, mostly rata-rata ingin ada emosi yang dulu ya, sama mungkin SMA dulu teman saya udah masuk. Saya dulu tuh waktu daftar kuliah di mana-mana tahap 1 nggak ada yang terima. Nggak ada yang terima saya. Mau UGM mau apa yang paling rendah pun nggak diterima. Sampai dengan bayar banyak pun orang tua mau ngutang bank pun nggak diterima. Gitu. At some point ada teman saya istilahnya ente paling di sana ya, satu tempat perguruan tinggi yang udah hampir tutup lah gitu kan, dibilang. Waktu itu benar-benar saya bilang, oh sial-sialnya gue masuk ITB nih. Benar-benar kata-katanya sial-sialnya gue masuk ITB. Jadi dari awal benar-benar semuanya trigger gitu. Beneran masuk ke ITB gitu kan. Nah, nggak tahu jadi sial apa enggak, tapi semoga kayaknya sih nggak sial gitu kan. Nggak sial lah. Ternyata Jadi manifesting yang bagus ya kan. Betul. Walaupun di depannya tadi ada kata sial. Ya. Saya pegel sebenarnya duduk. Tapi anyway, itulah tadi jawabannya ya untuk Mbak Zara. Sekarang saya mau tanya, kita ice breaking ya, boleh? Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini pernah merasa, aduh kok saya ini sebenarnya nggak pede sih? Ada nggak? Nggak ada ya? Semuanya berarti pede semua yang ada di sini ya. Pernah nggak membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Siapa yang pernah? Pernah, oke. Apa itu yang dibandingkan? Coba kasih satu aja, boleh berdiri Mbak? Dengan Mbak siapa? Silahkan. Boleh, sini aja Mbak, nggak apa-apa. Sini, kita nanti kan ini banyak yang nonton audiensnya. Mudah-mudahan yang kita sharing di sini hari ini bisa jadi multiple efeknya lebih banyak lagi karena dinonton oleh banyak orang. Dengan Mbak siapa? Dengan Indi Devina Wulandari. Mbak Indi dari Universitas? Universitas Nasional. Oke, Mbak Indi tingkat percaya diri 1 sampai 10 berapa? 7, ya kan? Pernah nggak membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau mungkin sama teman yang duduk di sebelahnya yang lagi rekam? Pernah nggak? Pernah. Apa itu yang dibandingkan? Kalau sama yang sebelahnya sih bukan ya, tapi sama orang lain. Iya, sama orang lain. Kayak teman-teman kan udah pada sempro, sedangkan aku belum. Kayak gitu aja sih, kayak belum nggak bisa achieve lebih cepat buat sempro. Mbak Indi dalam perjalanan supaya bisa sama seperti orang itu, apa yang sudah dilakukan? Lebih ke ngajar nilai yang tertinggal aja sih gitu. Nah di samping kuliah ada kegiatan lain nggak yang mungkin bisa mendapatkan uang atau bisa nambah-nambah uang jajan yang sudah dilakukan sejauh ini Mbak Indi? Kalau aku pernah ini sih Kak, buka usaha apartel. Apa itu? Jadi kita kayak buka sewa kamar, tapi dia di apartemen gitu. Jadi kayak hotel tapi di apartemen. Oke, menarik. Sekarang masih jalan? Sekarang lagi down. Lagi down, tapi masih ada dia? Masih ada. Oke, pada saat dia down, sekarang posisinya down, ini salah satu sharing session kita ya hari ini ya kakak-kakak. Nanti boleh kita kasih masukan juga. Apa yang sudah dilakukan supaya yang down ini jadi up lagi? Kalau sekarang sih lagi nyusun strategi buat ininya lagi ya Kak, lagi strategi buat gimana kedepannya lagi gimana, terus kayak ngubah konsep juga gitu. Pernah nggak satu lagi terakhir bandingin diri apartel tadi sama brand-brand yang sudah terkenal, sudah ternama. Kalau misalnya orang mau cari hotel tapi di apartemen kan juga bisa tuh. Pernah nggak membandingkan? Pernah, kalau itu pernah pasti. Pernah. Setelah membandingkan apa efeknya? Jadi kayak lebih termotivasi aja sih Kak. Jadi kayak
dia kayak gini, berarti kita juga harus lebih dari itu. Ah, I see. Oke, tepuk tangan boleh. Terima kasih buat Mbak Indi. Mudah-mudahan bisa ya sukses apartelnya nanti dan jadi contoh untuk yang lain. Pasti di sini kakak-kakak pernah membandingkan dong diri dan produknya dengan produk-produk orang lain. Mungkin teman-teman yang di sini juga membandingkan antara kopi tuku dengan merek luar negeri yang awalnya S misalnya gitu. Nah, Kak Tio, pada saat ada kondisi seperti itu, bisa comparing untuk produk sendiri dengan orang lain. Apa efeknya untuk produknya Kak Tio sejauh ini? Aku akan cerita comparingnya, tapi kayaknya bukan seperti yang kayak Mbak Valen pengen deh. Boleh. Karena aku justru comparingnya bukan jadi kayak pengen, misalnya jadi nggak pede dan sebagainya. Aku comparing justru itu menjadi sebuah referensi utama. Es kopi susu tetangga, referensinya memang si karamel macchiato itu. Oh ya, dari Dari yang awal, brand S ini? which wajar dong, Oke. kan yang berkembang ada itu kebanyakan. Ya. By data itu yang paling laku, berarti itu yang diterima secara rasa. Yang kita mau kan harganya lebih terjangkau, terus bagaimana impactnya terhadap Indonesia. Di situ aku nggak bikin tuh, maksudnya nggak mau aku kejar itu doang. Minumannya tetap ada, aku taruh tuh 35.000 di tuku di awal. Sampai yang 5.000 ada kan aku di awal juga. Jadi tuh harganya aku cari-cari. Terus aku cari nih yang 18.000 apa yang tengah-tengah nih. Jadi yang referensi yang ada di minimarket ada, referensi yang di chain ada. Sekarang aku referensi yang di tengahnya butuh apa. Ya udah aku cari yang punya impact terhadap Indonesia. Karamel Indonesia apa ya? Pulang sholat Jumat dapatlah tuh tukang cendol ngeliat gula aren. Kita belilah gula arennya terpisah. Kita coba nggak enak. Tapi kita ekspor lagi, kita masak sendiri dan sebagainya dan akhirnya dapat. Tapi itu aku melakukan compare itu. Sambil jalan, sambil resepnya belum jadi dan akhirnya belum es kopi susu tetangga belum ada. Sampai akhirnya ada, itu orang udah mau bayar kan. Oh aku mau tapi harganya lebih rendah dari itu ya. Maunya 30.000, 25.000 dan ternyata 18.000. Happy dong mereka. Nah sambil jalan mereka bercerita dong, ini gimana nih kopinya enak banget. Kalau tuku tuh dulu gak ada logonya saya, saking gak pedenya di gelasnya gak ada logonya dulu aku. Kalaupun ada dulu gambar lampu gantung yang ada di atas barku. Habis itu gambar toko bukan gambar logonya gitu. Jadi adalah tahapan buat pede. Tapi intinya aku gak mau kelihatan kayak chain dulu. Jadi gelasnya dipolosin. Sampai aku bandingin terus, sampai mereka ngomong, iya mas ini enak kayak brand ini. Aku mau bilang misalnya dulu ada brand di Gandaria gitu. Ini lebih enak mas dari brand yang di situ. Oh enggak. Kalau di sana memang karakter kopinya gini, dia cara seduhnya gini, makanya gayanya beda. Justru aku bener-benerin. Bukan bikin aku nggak pede, justru aku meluruskan supaya pada saat nanti tetangga tuku atau konsumenku pulang, dia bercerita dengan utuh dan secara jelas. Kenapa tuku itu enak. Bukan cuma sekedar iya lebih enak dari brand si A. Aku juga harus tahu kenapa dia bilang lebih enak atau enggak, atau dibilang kurang enak. Aku harus tahu itu kenapa. Karena again comparison itu adalah poin yang juga paling penting buat kita tahu kita ada di titik mana. It's a map. Tapi apakah itu mau kita jadi pede, terinspirasi atau malah down, itu udah hal yang beda lagi. Itu udah di mentalitas. Makanya sekali lagi kalau aku tahu kita tahu maunya apa, aku juga nggak mau ngikutin chain yang sudah besar itu. Aku akan jadi chainku sendiri. Misalnya paling sederhana, aku sampai detik ini aku masih terinspirasi sama brand tersebut. Aku pernah dari pagi sampai malam nungguin ngeliat karena sistemnya berjalan dengan baik di seluruh dunia. Tapi sekarang minimal nih misalnya, aku tetap pengen jadi one of the biggest coffee chain in the world that have our own natural resources. Jadi aku jadi chain, tapi karena aku Indonesia, karena aku punya rempah, karena aku punya diversity agriculture, aku bisa semua bahannya dari Indonesia sendiri. Yang which is mungkin tidak bisa dilakukan sama negara-negara lain. So at that moment aku dengan game yang sudah dibuat kayak gitu aja, aku sangat terinspirasi. Tapi yang jelas aku juga tahu maunya apa. Jadi aku juga set my own path buat definisi bagaimana kita bermanfaat dan bermakna buat di level dunia gitu. Tuh. Jadi tetap loh ternyata bisa comparing ourselves to others dan gak masalah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, makanya kamu stop deh banding-bandingin diri kamu sama orang lain gitu. Ternyata gak, cuman POV-nya tuh gak cuman satu ya. Jadi bisa loh positif. Nah sekarang saya mau ke Kak Sadat. Kak Sadat,
Pernah nggak membandingkan sekarang ini Erigo, ada Erspo, ada lagi brand U misalnya gitu, udah mendunia. Ah, gimana tuh Erigo kapan? Apa ini pertanyaannya macam-macam biasanya kayak gitu. Padahal kemarin kita sudah lihat ada di New York toh sama-sama. Gimana? Specifically sih kalau dibilang membandingkan sama banget sih enggak. Cuman emang bener kayak Mas Tio tadi bilang, kita emang ya harus apa ya, harus lapang gitu dalam apa ya, maksudnya harus terbuka gitu untuk melihat kekurangan yang ada dari dalam, melihat kekurangan kompetitor mungkin biar jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari buat brand kita gitu. Jadi ya saya juga kalau dibilang spesifik kayak tadi ditongkrongin kayak gitu belum sih, belum ada gitu ya, karena emang di fashion itu kadang-kadang apa ya, target marketnya kan disesuaikan, kayak Erigo dengan target lebih casual gitu ya, mungkin Erspo dengan sports brand DNA itu lebih ke modern sportswear gitu kan, tapi bisa dipakai untuk sehari-hari juga gitu. Jadi banyak hal-hal baru pastilah kita mencari tahu gitu. Ketika kita memulai sesuatu kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung tahu. Bahkan kadang-kadang ketika misalnya kita sudah di apa ya, jadi top atau mungkin jadi puncak lah gitu ya, pasti kan orang bakal ngelihat ke kita kan. Jadi pasti kita juga akan harus evolve terus nih, harus coba ngembangin apa yang bisa kita kembangin. Jadi bukan bagaimana kita mengcompare brand lain atau brand kita ke dia, tapi bagaimana sikap kita gitu untuk melihat itu sebagai introspeksi, melihat itu sebagai kelebihan ketika mungkin brand sebelah mungkin lebih bagus gitu kan, jadi improvement. Karena perjalanan dalam berusaha itu nggak ya, kalau full marathon 42 kilo gitu ya, ini mungkin bisa nggak tahu kilonya kapan gitu. Bahkan saya pun yang tadinya fully fokus di Erigo, sekarang cuman pasif, ada sebagai pemegang saham, tapi fully fokus di Erspo karena ini bayinya masih kecil sekali gitu. Bahkan ketika dulu awal-awal benar-benar itu recreate the team, kayak capek juga ya, kayak dulu kembali ke 10 tahun yang lalu gitu. Jadi semua tuh butuh apa ya, butuh energi yang dan juga mungkin ya tadi ya saya bisa jadi melihat bagaimana dulu apa yang sudah berhasil dilakukan oleh Erigo, berhasil dilakukan oleh brand-brand lain gitu untuk menciptakan ritmenya, dan gak gampang gitu. Nah pasti ya kalau saya nyikapinnya bukan bagaimana kita apa ya, rendah diri atau rendah melihat internal, tapi lebih ke bagaimana kita ya harus lapang. Tadi barusan anak saya yang pertama ada di sekolahnya ada fashion show, jadi pakai baju-baju plastik, terus neneknya yang bikin baju plastiknya. Terus lihat yang lain heboh-heboh banget gitu kan. Terus saya bilang, saya chat tadi ke istri saya, ya tolong disampaikan ya nggak apa-apa, bukan bajunya, tapi bagaimana siapa yang pakai bajunya gitu. Karena kadang-kadang kan kita ngeliatin diri, ini benar baru tadi banget tuh kan. Tapi pas saya lihat anak saya pede aja, walaupun sedih lagi gitu ngeliatin teman-temannya kok heboh gitu, heboh banget gitu. Tapi ya bukan bajunya, tapi siapa yang pakai bajunya. Bukan siapa foundernya, bukan siapa brandnya, tapi bagaimana tim-tim di dalam itu apa ya. Karena nggak mungkin cuma kita sendiri atau mungkin foundernya atau CEO-nya sendiri yang jalanin, pasti ada tim-tim yang terlibat yang dimana ya itu mereka adalah bagian dari apa ya, di dalam pakaiannya gitu. Yeah. Jadi ya bagaimana kita melihat itu, jangan sampai pakaian yang ada atau mungkin efek, ibarat kata misal brand sebelah itu nyiprat gitu ya, ngeliat tuh oh jadi kotor, padahal mungkin anggap ini jadi lebih arsi aja gitu. Misalnya ada motor kecipratan gitu, ibarat brand sebelah gitu, wah dia lebih bagus, lebih mentereng gitu, ya udah anggap aja nih sebagai cipratan, lebih arsi kan bajunya, lebih one of a kind gitu loh. Jadi
bagaimana kita nerima itu sih. Kalau saya secara pribadi ngelihatnya ya mungkin sekarang kita lagi kecil, mungkin besok kita yang besar gitu. Ya. Iya. Seperti roda, kalau orang dulu bilang kayak roda berputar, sekarang di atas, besok di bawah, santai aja, santai aja. Nah itu bisa jadi masukan untuk bisnis apartelnya tadi atau teman-teman lain yang punya bisnis juga. Sekarang saya mau tanya ke Kak Arki. Kak Arki, pernah nggak membandingkan diri dengan orang lain? Antara mungkin orang yang punya bisnis yang sejenis dengan Kak Arki atau yang mungkin ternyata skalanya lebih besar lagi pengolahannya atau lebih famous atau apalah, ada nggak Kak? Untuk hal itu pasti kita melihat sebuah benchmark ya. Apalagi kalau di waste management kan susah banget nih. Kita niche banget, dikit banget yang mainan kayak gini. Karena nggak semua orang mau ngurusin ini. Nah sebenarnya di situ kadang-kadang saya juga agak bingung. Ini jujur ada kebingungan pasti. Saya sama teman-teman sama tim saya selalu ngomong, tolong dong kalian cari kompetitor. Kompetitor kita siapa? Nah, dan bahaya kalau kita nggak ngerti kompetitor, posisi kita di mana, gitu. Ayo kita cari kompetitor kita. Salah satunya karena memang dari awal saya berpikir tentang trigger. Jadi kalau kita sudah merasa di atas atau misalnya anggaplah Big 10 atau Big 3 atau apa segala macam itu juga bahaya kalau kita lalai, gitu. Satu itu. Yang kedua saya juga dulu punya pengalaman personal ya waktu kuliah. Selama musim kuliah itu saya selalu berdoa. Ya Allah saya kepingin jadi orang biasa yang hanya berangkat sekolah, kuliah, belajar, pulang ngerjain tugas gitu lagi. Ternyata selama sampai lulus nggak bisa, harus tetap nyari duit, harus ini. Sampai lulus pun punya company pertama juga berpikir, aku kepingin jadi orang kayak orang biasa, mencoba menjadi orang biasa deh, reguler kegiatan gitu. Ternyata nggak pernah bisa dan suatu ketika ya sudah tidak berdoa itu lagi. Ya memang ini jalannya seperti ini gitu, jalannya seperti ini ya sudah gitu, kita jalani itu dan memang kita kembangkan, memang banyak trigger-trigger yang muncul di situ. Kalau misalnya kita bicara bahkan kadang saya saya sendiri mencari kompetitor itu bukan di bidang yang sama, misalnya keren nih Erigo gitu kan, udah gini-gini bisa nggak gue seperti itu, kan sebenarnya kayak gitu, tapi secara skala model dan yang lain kemanfaatannya itu yang saya cari gitu. Jadi itu memang agak niche ya, agak susah di bidang saya. Mungkin kalau di fashion malah justru benar-benar dark ocean tuh. Pemainnya banyak banget, pertarungannya ngeri gila gitu kan. Sekarang udah ketemu belum kompetitornya? Yang kemudian dijadikan apapun itu, entah benchmarking atau untuk koreksi berarti. Ya. Sudah ketemu? Jadi dari awal mulai bergerak, aku kepengen seperti dia. Ternyata kita sudah melampaui itu untuk di Indonesia. Tapi untuk beberapa hal artinya dua hal ya parameter saya. Karena memang saya ngejarnya kemanfaatan dan tujuannya, setidaknya sekarang saya berani klaim bahwa saya termasuk yang ngelola sampah paling banyak. Itu. Jadi kalau yang paling terkenal bisa jadi enggak. Tapi karena prinsipnya, targetnya adalah kemanfaatan, yaitu kita bangga dan kita bisa bertanggungjawabkan karena ada manifestnya semua hitungannya. Gitu. Boleh tepuk tangan, goals tercapai. Tanpa mungkin orang lain tahu ya. Oke, sekarang Kak Mary, tadi kan kita bicara soal kompetitor ya kan. Kemudian ya wajar lah kamu bandingin diri kamu dengan orang lain yang kamu lihat. Biasa itu namanya rumput tetangga lebih hijau ya kan. Kak, gimana caranya switch POV? Kalau sekarang kan anak Gen Z ngomongnya POV yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Gimana caranya switch supaya POV itu positif untuk kita gitu? Iya, thank you. Senang banget nih karena kita membahas sesuatu yang sangat relevan dan praktikal. Setiap hari is always about comparison. Apalagi zaman sekarang dengan sosial media itu gampang banget untuk kita bisa melihat dan sometimes distractions ya, melihat ke kiri, melihat ke kanan. Buat saya comparison itu baik atau tidak tergantung dari apakah kita punya kedewasaan untuk menyikapinya.
Dan saya percaya banget yang namanya awareness tuh penting banget, kesadaran tuh penting banget. Jadi ketika kita melihat ke kiri dan melihat ke kanan dengan tujuan dan kebijaksanaan bahwa kita ingin belajar, kita pengen mengupgrade, kita tahu mungkin ada sesuatu yang orang lain sudah lakukan lebih baik yang kita belum lakukan, nah itu of course akan menjadi positif dan baik gitu. Jadi awareness itu penting karena kita juga harus memeasure, kita ini sekarang di tahap mana gitu, udah sebaik apa atau mungkin masih seperti apa. You cannot improve what you cannot measure. Jadi kalau kita selalu ingin memperbaiki, ya harus ada tolak ukurnya gitu. Bukan untuk mengejar atau supaya kita selalu menang, tapi setidaknya sebagai fair treatment lah gitu. Jadi saya setuju banget gitu. Nah, tapi at the same time saya selalu membatasi. Karena at the end of the day, fokus kita tetap harus dengan apa yang kita lakukan di jalan mana yang sudah kita putuskan. Makanya tadi itu purpose itu penting banget. Ibaratnya kita boleh ngeliat ke kiri, ngeliat ke kanan sebagai pembelajaran. Kita juga boleh ngeliat ke belakang gitu untuk kita bisa sometimes, wow we have come so far gitu kan. Kita mengapresiasi diri kita sendiri dan juga belajar dari pengalaman. Tapi tetap more than our time, our focus, our resources itu tetap harus difokuskan ke depan, kemana kita melangkah gitu, udah seperti apa. Jadi do not be distracted, karena seringkali yang terjadi ketika comparison itu malah distractions-nya gitu. Setiap orang mungkin terlihatnya sama, kesannya sama-sama jual produk, baju, sama-sama jualan education, sama-sama memberikan service education. Tapi setiap ketika founder itu menciptakan sesuatu, purpose-nya berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa hanya mengcopy sedikit, mengcopy yang ini dan itu. Kita belajar dari mereka, tapi tetap stay pada tujuan kita, karena hanya kita yang tahu bisnis ini mau dibawa kemana, hanya kita yang tahu tujuan kita memulai ini tuh untuk apa. Jadi terakhir conclusion, setiap kita punya jalannya sendiri. Hanya ada satu hal yang bisa membuat kita terdistract, comparison to others. Dan jawabannya adalah instead of comparison to others, tapi commitment to purpose. Jadi balik lagi, you can compare, is okay, lesson learned, but still commitment to your purpose yang memang sudah ditentukan. Jadi itu cara saya melihat. Thank you. Commit ke purpose awalnya, gitu ya Kak ya. Oke, saya mau bawa percakapan kita pagi hari ini menjelang siang ini ke arah bersyukur. Ya kan? Karena tadi juga nih sebelum on air di sini on streaming itu kita bicara soal bersyukur. Karena anak muda ini juga harus bersyukur. Sebelum saya bertanya, saya mau nanya, ada yang mau nanya nggak? Tapi kita bahasnya soal bersyukur aja. Tadi kan udah bahas yang lain-lain, ada ya nggak? Ayo, katanya mahasiswa. Masa nggak ada sih? Oke, Mas itu aja, Mas yang pakai baju warna oranye. Ya, kamu lihat sini, Mas. Ya, yes. Sini Mas. Dengan Mas siapa? Kak. Nah, ini ya, kita gak apa-apa dong sharing-sharing ya kan. Dengan Mas siapa? Di situ juga boleh. Dengan Mas siapa? Aku dengan Jonathan dari Universitas Bunda Mulia. Oke, halo Mas Jonathan. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang semester 5. Semester 5. Tarik maju boleh sedikit? Oke. Targetnya nanti selesai kuliah di semester? Pasti semester 8 sih. Ya, semester berapa? Udah pasti pas. Pasti pas? Pasti pas. Oke. Terus dilihatin lah Mas Sadar. Terus habis itu selama kamu kuliah sudah bikin apa saja? Apakah hanya fokus kuliah saja atau kemudian juga ada usahanya mungkin? Kalau saat ini saya sih sambil kerja ya, sambil part time. Kalau untuk di bidang kuliah, saya untuk sekarang saya lebih fokus ke banyak relasi aja sih. Karena dari orang tua saya juga kasih pesan kalau di umur saya yang sekarang cari relasi yang sebanyak mungkin. Itu. Oke. Pada saat sudah dapat pesan seperti itu, sekarang relasinya gimana menurut Mas Jonathan? Apakah memang sudah berkembang, sudah sesuai ekspektasi atau belum? Belum sampai ekspektasi saya, cuman menurut saya udah cukup bagus karena di umur yang sekarang kalau menurut saya ya dibanding sama teman-teman saya yang lainnya, saya mungkin lumayan dekat sama orang-orang yang lebih di luar kampus gitu. Oke, keren, tepuk tangan dulu. Terus ekspektasinya apa? Mau deket sama orang yang kayak apa?
mau jadi kayak Om Sadat tadi. Kenalan dong, kenalan dulu. Kenalan dulu, ya nggak sih? Cita-citanya kayak Kak Sadat? Iya, Iya. Udah ngikutin Kak Sadat dari kapan? Yang benar-benar keren sih menurut saya ya Kak Sadat ya, pas corona sih, itu breakout banget sih. Jadi Erigo bener booming banget, parah di mana-mana, dan menurut saya Om keren sih. Keren. Mungkin kampusnya dekat tempat biasa bikin clothing juga gitu di Bina Mulia kan ya? Di Kreo gitu ya kalau nggak salah ya. Ya di situ awal mula tuh saya pakai motor gitu kan, mungkin itu awal mula saya start dekat-dekat situ juga tuh, sering lewatin dari Depok ke Cipadu balik lagi ke Depok gitu. Jadi ya all the best. All the best katanya, jawab dong. Thank you ya Kak. Ini nggak ada yang mau fotoin nih. Udah difotoin, udah. Oke, mudah-mudahan nanti Mas Jonathan boleh selfie nggak apa-apa katanya, selfie dulu dong sama Kak Sadat. Iya, nih handphone aku nih. Nah, boleh. Apa sih yang nggak boleh? Nih selfie nih. Nanti aku kirim. Makasih Kak katanya. Tuh harus berani. Poninya. Oke. Keren ya kan? Handphonenya pink, handphone aku. Nanti aku kirim. Nah, terima kasih ya Mas Jonathan. Oke, itulah tadi percakapan kita. Tapi sebelum menutup, yang jadi konklusi kita hari ini adalah anak muda mungkin punya mimpi, mungkin sudah ada yang melangkah beberapa steps ke depan, tapi tentu juga harus bersyukur sudah melihat ke belakang bagaimana, dan harapannya adalah untuk repetisi, untuk lebih banyak lagi semangat 28 Young Indonesia ke depannya. Saya mau minta ke Mas Arki dulu, sedikit saja boleh, soal gimana sih bersyukur dan tetap harus jalan ke depannya Mas. Silakan Mas Arki. Tentang bersyukur ya, sebetulnya semua hal yang kita terima saat ini itu kan semuanya ada sesuatu sebab dan akibat, dan yang percayalah yang pasti kondisi saat ini itu adalah yang terbaik kita terima. Ketika kondisi buruk yang menimpa pun itu bisa jadi trigger kita untuk pelajaran lebih ke depannya. Cuma memang saat ini harapan saya juga ke teman-teman yang anak muda ini sudah banyak disampaikan, Miss Mary, Mas Tio, Bang Sadat segala macam, itu jadi benar-benar tolong cari apa tujuan kalian teman-teman ini, sampai dengan ketika kalian menentukan parameter-parameter tertentu, kalian akan lebih dan mencapai parameter itu atau melebihi syukur kalian akan lebih lagi. Itu sih dari point of view saya gitu. Thank you Kak Arki. Selanjutnya Kak Mary bersyukur itu bagaimana, dan bagaimana seorang anak muda bisa membuat tidak hanya $1 juta pertama saja, tapi berkali-kali, pasti bisa, apa Kak? Thank you. Ya kalau berbicara tentang syukur itu satu hal yang selalu sangat relate, karena itulah yang membuat saya tetap hidup sampai hari ini. Saya yakin kalian semua setuju, secapek-capeknya bekerja selalu lebih susah orang yang cari kerja. Kadang kita anak muda selalu melihat orang lain dan bilang, wah terang aja mereka gampang karena mereka punya privilege. Dan kadang kita merasa we don't have privilege. Dan menurut saya itu salah. Ketika kalian semua bisa hadir di sini, melangkah dengan kedua kaki kalian sendiri, kalian bisa melihat dengan dua mata kalian bisa sehat, kalian bisa bernafas, it's already a privilege yang banyak orang di luar sana nggak punya. So you have that privilege. Dan ketika hari ini mendengar semua conversations ini dan kita merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di hidup kita hari ini, maka menurut saya cara terbaik untuk mengucap syukur kepada Sang Pemberi Rejeki adalah dengan melakukan sebaik-baiknya apa yang sudah Dia percayakan di tangan kita. Pekerjaan, kesempatan, talenta, bakat gitu. Jadi semua dari kalian tuh punya bakat, punya kesempatan, jangan takut untuk bersinar dan lakukan hal yang baik. Tetap berprasangka baik, mengucap yang baik, berperasaan baik, dan tetap lakukan yang baik. Saya yakin, saya jamin hasil akhirnya pasti hanya akan ada kebaikan. Thank you.
Ini relate, tetap mengucap yang baik, berprasangka yang baik, jangan pesimis dulu lah ya intinya. Oke, Kak Tio, apa makna dan definisi bersyukur ala Kak Tio? Meskipun tadi part itu sudah kita obrolin offline ya di belakang ya. Tapi aku teman-teman bersyukur ini benar-benar jadi kata kunciku. Kalau teman-teman juga nanti ketemu aku di sharing session lain, aku pasti sering banget menggunakan kata-kata bersyukur ini. Karena ini adalah sebuah kata kunci penting yang menurutku kata-kata ini unsurnya bisa ngomong ke atas, bisa ngomong ke samping. Yang ke samping dulu yang udah jelas dengan bersyukur tadi, kita akan ngelihat apa aja sih yang ada di sekitar kita. Kalau kita sambung tadi dengan yang Miss Mary bilang perihal privilege misalnya. Pada saat orang bilang kamu bisa jalan karena kamu punya privilege. Itu salah satu kalimat tidak bersyukur sebenarnya kan. Bahkan itu adalah situasi yang kalau kita tahu Tuhan itu maha adil. Pada saat kita diberikan uang lebih buat usaha itu belum tentu privilege. Kita nggak pernah tahu itu uang yang kita punya itu rezeki atau cobaan. Itu kan tergantung kita mengamininya. So, jangan-jangan aku juga pengen bilang kenapa bersyukur itu penting dan itu akan membuat kita lebih pelan, lebih mindful untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan jawaban doa kalian udah ada soalnya udah disiapin. Tinggal cara menjalankannya. So sekali lagi tadi yang disampaikan kalau teman-teman butuh inspirasi, lagi terpuruk, aku rasa kata bersyukur ini tuh benar-benar bisa menarik kalian dari bawah, dari kedalaman sumur ketakutan dan keterpurukan, tapi juga bisa menarik kalian menjadi orang yang lebih bermanfaat, melakukan hal-hal karena kalian lebih bersyukur dari orang lain, kalian akan melihat kesempatan lebih banyak dibanding teman-teman kalian. Dan dalam hal ini konteksnya bukan tentang usaha aja ya teman-teman. Kata-kata bersyukur ini akan diterjemahkan dalam konteks apapun. Karena tadi yang juga belum diterjemahkan kan sebenarnya pada saat orang mencapai kesuksesan, trade off-nya apa sih? Belum tentu dia kelihatan happy di panggung tapi di bawah juga mereka juga happy. Tetap ada beban-beban tersendiri. Tapi tadi udah sukses aja tapi ada beban pekerjaan, beban pegawai banyak. Kita harus tetap bersyukur kan, kayak tadi Mbak Mary, yang cari kerja yang lebih berat lagi konteksnya. Jadi sebenarnya konteks bersyukur ini benar-benar menemani kita hari demi hari sampai nantinya gitu. Yang akhirnya kita juga menjadi pribadi yang baik juga di mata Tuhan gitu kan. Supaya kalaupun kita dititipkan sebuah rezeki sama Tuhan, dan karena kita bersyukur dan kita memaksimalkan apa yang sudah diberikan Tuhan, dan kita berikan ke orang yang lebih banyak, akhirnya bersyukur itu mengantarkan kita ke keberkahan gitu. Terima kasih. Amin. Jadi dari bersyukur mulainya. Nah sekarang terakhir Kak Sadat, pada saat tadi Mas Jonathan bilang saya pengen networking, tapi networkingnya mungkin sudah lebih baik dari orang lain, tapi mungkin belum sesuai dengan ekspektasi yang dia mau. Gimana memaknai bersyukur di dalam konteks ini, Kak Sadat? Ya yang pasti buat saya secara pribadi ketika dulu memulai itu dan mungkin saya lihat kenapa beberapa orang itu atau mungkin beberapa pelaku usaha itu stuck mungkin kayak karena nggak bersyukur menurut saya. Karena kalau pada saat itu saya menyerah, karena saya ingat tuh karena deket banget tuh sama pertama kali saya dari Depok ke Cipadu jauh banget gitu kan ya Cipadu ya betul, di pasar Cipadu beli bahan-bahan untuk diproduksi gitu. Jadi saya pernah ingat balik jam 2 malam gitu karena jauh banget macet. Jadi habis pulang kampus jam 5, jam 6 nyampe jam sore nyampe, nongkrong dulu di konveksi, balik-balik itu nyampe Depok tuh jam 2 biar nggak macet. Kalau saat itu saya nggak bersyukur, udah pasti kayaknya nggak ada Sadat sekarang. Mungkin belum ada mimpi-mimpi yang besar lainnya. Karena ketika dulu memulai di awal saya bersyukur, oh capek ya, saya bersyukur mungkin di proses. Bahkan tadi mungkin point of view saya ketika melihat anak saya
apa ya, mungkin bajunya biasa gitu, polos aja gitu. Cuma saya bilang ya sudah terjadi dan bersyukur, itu neneknya yang bikin gitu kan. Ya harus disyukuri karena ya bagaimana kita menyikapinya gitu. Karena kadang-kadang kayak Mas Tio tadi bilang, jangan-jangan harta yang dapat, rezeki yang dapat itu bisa jadi cobaan. Ya itu, makanya kadang-kadang kalau kita lupa bersyukur, benar-benar jadi cobaan gitu kan. Jadi bukan berarti yang nikmat itu semuanya nikmat gitu, itu bisa jadi sebuah ujian juga gitu. Jadi kalau kita nggak bersyukur pastinya, makanya dalam hal apapun, kenapa mungkin ngelihatannya tadi saya nggak takut nggak lain-lain, padahal sebenarnya inti dari saya nyikapin diri saya itu karena saya bersyukur gitu. Oh bersyukur ketika ada yang men-trigger saya untuk bisa apa sih Saadat itu kan. Oh kan Medan, karena saya dari Medan kan. Okay. Bisa apa sih Saadat ini gitu kan. Wah, yang kali yang ngasih tahu teman saya gitu. Saya bersyukur, saya nggak samperin guru ya, nggak berani juga sih. Ya? Iya kan, tapi kayak ya udah, dia bersyukur aja. Mungkin ini bentuk panggilan gitu. Ketika dulu mungkin dari yang di kolam renang pindah ke Parung, itu saya baru 6 bulan, Oktober ya, 4 bulan menikah. Oke. Jadi kayak ya nggak tahu istri saya bersyukur, terus saya tanya kali ya. Jadi pasti saya bilang bersyukur, tapi saya yakin istri saya tahu prosesnya, karena saya ingat banget kenapa saya memilih dia sebagai pasangan. Mungkin buat teman-teman juga tanya aja tuh purpose-nya dia ketika ini seperti apa. Kan saya bilang ini nggak gampang, saat ini ada segini bebannya, mungkin bisa jadi segini, bisa jadi ntar untungnya segini. Terus jawaban istri saya adalah ya semua butuh proses, nggak mungkin tiba-tiba jadi. Ya mungkin konteksnya itu dia bersyukur nih gitu, bisa mendampingi saya. Jadi bebannya itu nggak terlalu berat. Capek kan kalau kita ngejalanin sesuatu ngeluh mulu. Nah, ada tuh justru di kantor nih beberapa tahun ini lagi saya cut, baru udah ikut lama banget gitu. Karena buat saya secara pribadi itu hal yang ya kita nggak gampang ngejalanin semuanya, karena kondisi juga not easy gitu kan. Yang ngeluh dengan omongan netizen nggak ada habisnya. Iya. Gitu. Jadi buat saya secara pribadi kita harus lapang, harus lapang, dan kita juga harus tahu jangan sampai ketika kita bergaul sama orang-orang yang banyak keluhnya itu bikin kita juga nggak bersyukur. Oh, jadi efek ke kita ya? Jadi efeknya ke kita gitu. Dan saya yakini itu, makanya kenapa dilihat tuh kok kelihatan nggak pusing. Ya jujur omongan netizen sih pusing sih, bikin pusing. Tapi yang saya ya udah saya bersyukur aja gitu. Ya udah mungkin FYP gitu kan. Jadi rame di sosmed. Ada aja kan intinya. Ada aja yang gitu. Bikin kamu bersyukur. Iya, untuk bersyukurnya nggak perlu ngeluarin budget ads yang lebih banyak gitu kan. Ya udah gitu. Viral gitu. Iya, tapi walaupun ya pusing ya, tapi kan ya itu natural ya, manusiawi. Jadi menurut saya dalam hal apapun nggak mudah mengatakan untuk bersyukur, tapi itu mungkin apinya biar nggak padam adalah dengan kita terus bersyukur. Dan kita bisa berikan kesehatan, kita bisa diberikan pikiran, kita bisa melangkah, kita bisa bertanya. Mungkin nanti Jonathan mungkin bisa datang ke kantor kali ya buat ngeliatin. Karena saya ingat banget dulu waktu awal-awal saya bilang kok dia bisa ya. Mungkin itu awal ya tadi pertanyaan terkait compare ya. Kok dia bisa ya? Saya pernah ketemu 2014 ada satu brand di Jogja. Saya tuh sampai tidur di booth karena nggak punya budget buat ke hotel gitu ya. Tidur di lokasi acara pameran gitu. So ada satu orang bilang, ya dia barangnya satu rumah. Wah gimana ya punya barang satu rumah? Saya cuma punya 2 rak. Erigo tuh punya gudangnya 2,3 hektar terakhir tuh. Jadi emang banyak banget barangnya, sampai banyak banget. Tapi 2014 saya bertanya, gimana dia punya barang satu rumah? Karena barang saya cuma 2 rak gitu. So I think mungkin Jonathan bisa mampir ke buat to lihat ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi buat Jonathan. Nanti kita tukaran kontak aja. Saran aku kamu habis ini datang minta nomor WhatsApp. Iya nanti saya kasih kontak WhatsApp-nya ya. Ya kita doakan teman-teman semua, mudah-mudahan apinya jangan padam dan ntar tinggal tambahin aftur gitu biar meledak. Bukan BBM ya, bukan aftur. Iya, ya terima kasih. Oke, thank you Kak. Jadi sekarang yang mau keluarin handphone, yang mau rekam, ini saatnya. Ayo keluarin dong handphonenya.
rekam, ya direkam. Saya mau nanya, singkat aja masing-masing. Karena kita udah mepet durasi. Satu kalimat, ini kan sekarang udah pada umur 30-an. Yang di sebelah kanan 20-an. Satu kata untuk diri Kak Sadat 10 tahun yang lalu. Pada saat seumuran sama teman-teman. Silakan. Cepet Kak Sadat. Satu kata untuk dirimu 10 tahun Ini yang lalu. satu kata untuk ngomong. Jangan satu kata nggak sih? Satu kalimat. Satu kalimat Maksudnya untuk ngomong, untuk koreksi atau apa? bebas. Satu kalimat untuk dirimu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu berarti 10 2015. tahun yang lalu. Silakan. Ya mungkin 10 tahun yang lalu ya. Ya buat Sadar 10 tahun yang lalu terima kasih untuk tidak menyerah. Karena 2015 itu saya mengundurkan diri dari FEUI. Alhamdulillah bisa ke New York, bisa jalan-jalan. Ya saya syukuri itu semua. Keren. Oke, Kak Tio, satu kalimat untuk dirimu, Kak Tio, 10 tahun yang lalu, Kak Tio. Tio, aku bersyukur sampai di titik ini. Tapi aku penasaran, kalau aku di 10 tahun lalu lebih berani, tidak banyak mengurung diri, lebih banyak kenalan sama orang, lebih disiplin dengan waktu, lebih berkomitmen, apakah Tio yang sekarang akan ada di titik ini apa enggak ya? Jadi kalau aku bisa ngomong kamu yang dulu, kalau kamu yang dulu bisa lebih disiplin lagi, lebih baik lagi, mungkin aku bisa lebih bermanfaat lagi buat Indonesia saat ini. Kak Tio, makasih Kak Tio. Miss Mary, Kak Mary, satu kalimat untuk dirimu 10 tahun yang lalu. Untuk diri saya 10 tahun yang lalu berarti pada saat itu usia saya 35 tahun ya. Oke, the best is yet to come. Keep believing, keep doing, keep praying, and keep trusting Him. Thank you Kak Mary. Catat ya teman-teman. Satu lagi Kak Arki, satu kalimat untuk dirimu 10 tahun yang lalu. Kejadiannya mungkin sama. Yang pertama terima kasih untuk tidak menyerah, dan yang kedua saya sambung lagi bahwa saya waktu itu ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada istri untuk tidak menyerah. Gitu. Makasih Kak Arki. Jadi berterima kasihlah kepada pasangan yang kalian pilih hari ini ya intinya. Itu tadi hari ini terima kasih kakak-kakakku sudah mau sharing session. Saya mau kasih ada cenderamata yang manis untuk mengingat sharing session kita bersama teman-teman hari ini. Boleh maju kakak-kakak di garis sini. Dan saya mau undang yang memberikan cenderamata hari ini adalah pemimpin redaksi Metro TV. Ada Om Budianto. Nah, dapatnya anggrek. Terima kasih Kak Sadat karena sudah bergabung hari ini. Baru kali ini ya dapat bunga anggrek ya. Baru kali ini ya. Baru kali ini katanya. Kak Tio, terima kasih ya Kak Tio karena sudah sharing. Kak Mary, terima kasih dapat yang warna putih Kak Mary. Terima kasih juga untuk Kak Arki. Mudah-mudahan dengan Kak Arki join hari ini itu bisa menginspirasi ya. Ayo kita foto, boleh maju sedikit kakak-kakak. Nah ya, bunganya boleh di samping. Nah. Oke, yang mau mengabadikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sharing pagi hari ini sampai siang hari ini itu bisa bermakna untuk hari-hari ke depannya, nggak cuma hari ini ya. Walaupun ada tadi beberapa yang mengantuk, jangan ngantuk lagi ya. Nah terima kasih Om Bud, terima kasih kakak-kakak semuanya. Next kalau diundang datang lagi.